Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia, yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 tingkatan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Syekh Asy-Syarqawi. Sebelum ke topik pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu, siapakah Syekh Asy-Syarqawi itu? Syekh Asy-Syarqawi adalah seorang ulama besar dan cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-18. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syarqawi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i dan dikenal sebagai seorang sufi yang memiliki pengaruh besar dalam dunia tasawuf. Asy-Syarqawi juga merupakan seorang pengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, yang pada masanya merupakan salah satu pusat keilmuan Islam paling bergengsi di dunia. Asy-Syarqawi terkenal karena kontribusinya dalam ilmu fikih, tasawuf, dan tafsir. Karyanya yang paling terkenal adalah komentar atau syarahnya terhadap Hikam, karya Ibnu Atha'illah As-Sakandari, yang dikenal sebagai Al-Minahul Qudsiyah Alal Hikam Al-Atta'iyah. Dalam karya ini, Syekh Asy-Syarqawi menguraikan konsep-konsep tasawuf dengan sangat mendalam, termasuk pembahasan tentang ikhlas dan berbagai tingkatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Syekh Asy-Syarqawi juga aktif dalam mengajar dan membimbing murid-muridnya dalam jalan tasawuf, membantu mereka untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemurnian hati dan keikhlasan dalam ibadah. Pemikiran dan ajaran beliau masih sangat dihormati hingga saat ini, terutama di kalangan pengikut tasawuf dan mereka yang mendalami ilmu keagamaan di dunia Islam. Itulah pengenalan singkat tentang Syekh Asy-Syarqawi. Kita kembali ke topik pembahasan. Dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju kesempurnaan ibadah, keikhlasan menjadi salah satu elemen paling fundamental. Ikhlas adalah kondisi di mana seseorang melakukan perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada campuran niat untuk mendapatkan pujian, imbalan, atau menghindari celaan dari makhluk lain. Dalam Islam, keikhlasan bukan hanya menjadi syarat diterimanya amal, tetapi juga menjadi penentu kualitas dari ibadah yang dilakukan. Syekh Asy-Syarqawi, seorang ulama besar, mengkategorikan ikhlas dalam beberapa tingkatan yang mencerminkan kedalaman spiritual dan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam karyanya, Al-Minahul Qudsiyah Alal Hikam Al-Atta'iyah, beliau menjelaskan 3 tingkatan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tingkatan ini menggambarkan perkembangan spiritual seorang hamba dalam mencapai keikhlasan yang sejati, dari tahap awal hingga puncaknya. Penjelasan berikut ini akan menguraikan masing-masing tingkatan ikhlas tersebut secara lebih mendalam, berdasarkan ajaran Syekh Asy-Syarqawi, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana seseorang dapat berkembang dalam keikhlasan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 3 tingkatan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Syekh Asy-Syarqawi. Pertama, ikhlasul ibad. Ikhlasul ibad, yang disebut juga sebagai tingkatan ikhlas pada level awam, adalah tingkatan keikhlasan, di mana seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan ibadah dan kebaikan dengan tujuan yang murni tanpa terkontaminasi oleh riya. Dalam konteks ini, riya merujuk kepada tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Orang-orang pada tingkatan ini sangat berhati-hati dalam menjaga niat mereka agar murni, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan dari setiap perbuatan mereka. Namun, di sisi lain motivasi utama mereka dalam beribadah masih sangat berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari siksa di akhirat. Pada tingkatan ini, motivasi seorang hamba dalam beribadah adalah mengamankan masa depan akhirat mereka. Mereka sadar bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan amal ibadah yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa akhirat
dan memastikan mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan pahala dan hukuman ini mendorong mereka untuk melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, meskipun ikhlas di sini masih dipengaruhi oleh tujuan-tujuan pribadi yang terkait dengan keselamatan dan keuntungan di akhirat. Ciri utama dari ikhlasul ibad adalah adanya penghindaran yang konsisten terhadap riya. Individu yang berada pada tingkatan ini berusaha keras untuk memastikan bahwa perbuatan mereka tidak dimotivasi oleh keinginan untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain. Mereka mungkin merasa bangga dan puas dengan diri mereka sendiri ketika berhasil melaksanakan ibadah dengan murni, tetapi perasaan ini bukanlah tujuan utama mereka. Mereka berusaha untuk menjaga hati mereka tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang telah dijanjikannya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Meskipun ikhlasul ibad dianggap sebagai tingkatan yang sah dan penting dalam perjalanan spiritual seorang hamba, ia tetap memiliki keterbatasan. Motivasi pada level ini masih berorientasi pada kepentingan diri sendiri, seperti keinginan untuk mendapatkan pahala dan menghindari hukuman. Syekh Asy-Syarqawi memandang ikhlasul ibad sebagai langkah awal yang diperlukan dalam mencapai tingkat ikhlas yang lebih tinggi, di mana seorang hamba dapat melampaui motivasi duniawi dan akhirat dan beribadah semata-mata karena cinta dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan spiritual ini, seorang hamba didorong untuk terus berusaha meningkatkan kualitas ikhlas mereka, hingga mereka mencapai tingkatan di mana mereka beribadah bukan lagi karena mengharapkan imbalan, tetapi karena mereka menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang patut disembah dengan penuh cinta dan pengabdian tanpa pamrih. Kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin atau tingkatan ikhlas pada level khawas adalah tingkatan yang lebih tinggi dari ikhlasul ibad. Pada tingkat ini, seorang hamba beribadah dan melakukan perbuatan baik bukan karena takut akan siksa atau mengharapkan pahala, melainkan semata-mata didorong oleh kecintaan dan keinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pusat dari setiap amal ibadah dan perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Contoh yang terkenal dari tingkatan ini adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang dikenal dengan kecintaan luar biasanya kepada Allah, di mana semua perbuatannya hanya ditujukan untuk mengagungkannya tanpa sedikit pun mengharapkan imbalan atau takut akan hukuman. Motivasi utama bagi seseorang yang berada di tingkat ikhlasul muhibbin adalah keinginan yang mendalam untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memikirkan pahala atau hukuman karena cinta mereka kepada Allah telah melampaui keinginan duniawi dan akhirat. Pada tingkatan ini, perasaan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dorongan utama dalam setiap tindakan. Hamba yang berada pada tingkatan ini merasakan kenikmatan dalam ibadah itu sendiri, karena bagi mereka mengagungkan Allah adalah kebahagiaan dan kepuasan tertinggi. Mereka menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak dipuja, dan mereka ingin menunjukkan cinta dan penghormatan mereka melalui setiap perbuatan. Ciri khas dari tingkatan ini adalah hilangnya keinginan untuk mendapatkan balasan atau menghindari hukuman dalam setiap ibadah dan kebaikan yang dilakukan. Hamba pada tingkatan ini melaksanakan ibadah dengan niat yang murni, hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin melakukan amal yang sama dengan orang lain, seperti sholat, puasa, atau sedekah, tetapi perbedaan utama terletak pada niat mereka. Niat mereka sepenuhnya terfokus pada cinta kepada Allah, tanpa campuran motivasi lain. Mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya bagi mereka, dan mereka merasa terpanggil untuk menyatakan cinta mereka melalui ibadah dan ketaatan. Ikhlasun muhibbin menandai tahap di mana seorang hamba mulai merasakan hubungan yang lebih mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, ibadah menjadi manifestasi dari cinta yang tulus dan bukan lagi sekadar kewajiban yang harus dipenuhi.
Tingkatan ini mengindikasikan bahwa hamba tersebut telah mencapai pemahaman yang mendalam tentang hakikat ketuhanan, di mana mereka menyadari bahwa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan akhir dari keberadaan mereka. Syekh Asy-Syarqawi menempatkan tingkatan ini sebagai langkah penting dalam perjalanan menuju ikhlas yang lebih tinggi, yaitu ketika cinta dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan semua perbuatan dan keinginan seorang hamba, menjadikan mereka sepenuhnya terikat pada keridhaannya. Ketiga, ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin atau tingkatan ikhlas pada level khawasul khawas adalah tingkatan tertinggi dalam konsep keikhlasan. Pada tingkat ini, seorang hamba beribadah dengan kesadaran mendalam bahwa setiap tindakan dan setiap diamnya mereka sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya beribadah untuk mengagungkan Allah atau karena cinta yang tulus, tetapi lebih dari itu, mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Allah tanpa ada keinginan pribadi, baik untuk mendapatkan pahala maupun karena takut akan siksa. Hamba pada tingkatan ini menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dalam diri mereka maupun di luar mereka, adalah manifestasi dari kehendak Allah semata, dan mereka sepenuhnya ridha dengan segala ketetapannya. Motivasi di tingkat ikhlasun arifin adalah murni keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain yang tersisa dalam hati seorang hamba di tingkat ini. Mereka tidak beribadah karena mencari pahala atau karena kecintaan yang mendalam seperti pada tingkatan sebelumnya, tetapi semata-mata karena mereka ingin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha ini bukan hanya sekadar persetujuan dari Allah, tetapi lebih merupakan kondisi batin di mana hamba sepenuhnya pasrah dan menerima apapun yang Allah kehendaki bagi mereka. Mereka memahami bahwa tidak ada daya dan upaya dalam diri mereka selain apa yang dikehendaki oleh Allah, dan inilah yang mendorong mereka untuk beribadah dan menjalani kehidupan. Ciri utama dari ikhlasul arifin adalah kesadaran yang mendalam tentang ketiadaan daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba pada tingkatan ini beribadah dengan sepenuhnya pasrah, tanpa mengharapkan balasan apapun, tanpa merasa cemas tentang masa depan, dan tanpa ada keinginan untuk mendapatkan apapun selain ridha Allah. Mereka telah mencapai keadaan spiritual yang tinggi di mana mereka menyadari bahwa segala tindakan mereka, baik itu bergerak atau diam, adalah akibat dari kehendak Allah. Kesadaran ini menjadikan mereka hamba yang benar-benar ikhlas, karena mereka tidak lagi memiliki keinginan pribadi yang terpisah dari kehendak Allah. Pada tingkatan ini, seorang hamba mengalami penyatuan yang mendalam dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai individu yang terpisah dari Allah, melainkan sebagai bagian dari kehendak-Nya yang lebih besar. Mereka beribadah bukan karena dorongan dari dalam diri mereka sendiri, tetapi karena mereka disadarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan mereka. Setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil dianggap sebagai bagian dari takdir Allah, dan mereka menerima semua itu dengan hati yang ridha. Syekh Asy-Syarqawi menggambarkan tingkatan ini sebagai puncak dari perjalanan spiritual, di mana hamba tidak hanya mencapai keikhlasan dalam perbuatan, tetapi juga dalam niat dan kesadaran, sehingga seluruh eksistensi mereka menjadi manifestasi dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 tingkatan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Asy-Syarqawi. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pengalaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.